Bertemu lagi dengan Lisa dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Galilea Cilacap. Kali ini Lisa sendirian ya. Apakah teman-teman juga sendirian di rumah? Pandemi COVID ini belum berakhir, jadi kita belum bisa bertemu, belum bisa ke sekolah, juga belum bisa beribadah bersama di gereja. Tapi Tuhan tetap bisa mempersatukan kita melalui aplikasi internet seperti sekarang. Kita tetap bisa beribadah bersama melalui channel YouTube ataupun Zoom. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita akan pujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan sukacita yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau beribadah secara online. Sertailah ibadah ini Tuhan. Amin. Bagaimana teman-teman tes kemarin? Bisa kan? Semoga nilainya bagus semua ya. Kita mendengarkan firman Tuhan yuk. Sebelumnya kita pujikan dulu lagu Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pekan yang sudah kami lampaui. Dan sebentar kami akan membaca sabda firman-Mu. Urapi dan berkati kami, agar kami mampu tidak hanya menjadi pendengar, namun juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman hari ini terdapat pada kitab Esra pasal 1 ayat 1-5. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, buka Alkitabnya, kitab Esra pasal 1 ayat 1-5 yang menyatakan demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini.
Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Kisah Nabi Ezra hari ini ada sebenarnya dimulai jauh sebelum itu, yaitu kurang lebih pada masa Nabi Yeremia, di mana bangsa Israel melakukan kejahatan yang sangat besar di mata Tuhan. Mereka menomor duakan Tuhan dengan memilih menyembah berhala seperti Baal, Mamon. Dan mereka melakukan semua kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Allah murka, Allah marah dan menghukum mereka. Kerajaan Israel dikalahkan oleh kerajaan Babel. Dan semua penduduknya ditangkap, dibuang ke Babel untuk menjadi budak. Namun Allah yang dikenal bangsa Israel, atau Allah yang kita kenal juga melalui Tuhan Yesus Kristus ini, bukan Allah yang penendam dan pembenci, namun ia justru Allah yang juga penuh kasih. Sehingga meskipun ia menghukum bangsa Israel, namun melalui Nabi Yeremia, ia juga berjanji bahwa setelah 70 masa, atau setelah satu generasi yang jahat itu habis, maka Allah akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Memulihkannya pun bukan tahun-tahun adik-adik, memulihkannya dengan cara luar biasa. Bahkan bangsa Israel pada waktu dipulihkan, mereka tidak perlu berlelah-lelah. Seperti di ayat 1, tanpa mereka minta, kerajaan Babel dikalahkan oleh Persia, dan Raja Kores, Persia ke Iran sekarang, dibimbing oleh Raja Kores. Di tahun pertama kekuasaan bangsa Raja Kores, di ayat 1 ada bisa baca tadi, ia langsung menyatakan bahwa bangsa Israel dibebaskan. Karena ia mengakui Tuhan Allah yang disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang besar, sehingga adalah selayaknya mereka membangun bait Allah di tanah Yerusalem. Dan sejak itu bangsa Israel ditawarkan untuk dibebaskan. Pemulihan bangsa Israel ini adik-adik luar biasanya apa? Kalau adik-adik baca di ayat 4, bagaimana bangsa Israel pulang tidak hanya dibebaskan secara cuma-cuma, bahkan semua negeri Kores membuat perintah. Setiap orang yang ditemui oleh mereka harus membantu, tidak hanya harta benda seperti emas dan perak. Bahkan mereka juga memberikan ternak dan semua dukungan yang bisa. Itulah luar biasanya Allah kita. Namun, itu semua tidak terjadi secara mudah, adik-adik. Bangsa Israel juga harus menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Karena itu, mereka pulang, ditugaskan oleh Allah, melalui Raja Kores, mereka harus membangun bait Allah. Atau yang kita kenal sekarang, adik-adik bisa menyebutnya gereja. Ya, bait Allah itu ada di Yerusalem, dan mereka harus membangunnya terlebih dahulu daripada apapun milik mereka. Dan perintah membangun ini muncul justru dari Raja Kores, orang yang menyembah berhala. Itulah luar biasanya, kalau tangan Tuhan sudah mau bekerja, dia bisa memakai siapapun, bisa membantu adik-adik dalam persoalan adik-adik. Tidak harus teman satu gereja, bahkan ia bisa memerintahkan musuh adik-adik untuk membantu. Itulah cara Tuhan. Dan apabila kita tetap taat, oleh karena itu Tuhan mengharapkan sekali bangsa Israel taat kepadanya. Namun untuk melakukan semua itu adik-adik, agar mereka bisa membangun bait Allah, tidak mudah. Ada banyak hal yang harus mereka penuhi. Setidaknya ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh mereka dalam membangun bait Allah. Yang pertama, mereka harus punya bahan. Ya, bahan memang seperti adik-adik kalau kita mau bangun rumah atau gedung pasti ada batu bata, semen, terus pasir. Itu baru bangunan luarnya. Nanti di dalam juga mereka harus bangun buat kursi, meja dan sebagainya. Bahannya harus ada.
Dan agar bait Allah itu layak untuk Allah, maka bahannya pun harus bagus. Ya adik-adik, itu yang pertama. Dan bahan itu sudah disediakan oleh Allah melalui bantuan dari bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Dan itu dia lakukan. Namun mereka pun harus menyiapkan bahan-bahan lainnya yang ada dalam diri mereka. Adik-adik nanti bisa baca di Galatia 5 ayat 22-23. Bahwa mereka harus terlebih dahulu menyiapkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan agar mereka bisa membangun dengan tulus hati dan berpegang pada Tuhan, maka mereka harus memiliki iman percaya. Dan iman percaya itu hanya bisa didapatkan kalau mereka memiliki buah-buah roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itu akan menjadi tugas bagi adik-adik kelas 3, 4, 5, 6, yaitu menghafalkan dan mengirimkan videonya kepada Kak Yakob ya. Dan hal yang kedua yang harus dicatat yaitu pada waktu mereka membangun, tetap saja adik-adik ada gangguan. Sama kalau kita akan membangun diri kita untuk beriman kepada Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, gereja itu bukan gedung. Gereja adalah kita. Kenapa begitu? Karena di dalam diri kita Roh Kudus tinggal. Roh Kudus adalah Allah dan Allah tinggal dalam diri kita. Sama dengan gereja, tempat persekutuan. Disitulah Allah juga tinggal. Dan untuk membuat Allah mau tinggal, maka kita harus kuat dengan bahan-bahan tadi, yaitu kuasa-kuasa Roh Kudus. Namun iblis tidak menyukai itu, dan mereka akan coba mengganggu seperti yang dilakukan bangsa Samaria terhadap bangsa Israel. Mereka mengganggu setiap ada pembangunan bait Allah dan tidak mau membantu biaya, menyerang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, agar mereka bisa membangun bait Allah dengan baik, mereka juga harus punya iman yang berakar hanya kepada Allah Bapa. Hanya berakar pada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa membangun gereja yang kokoh dan kuat. Ya adik-adik, untuk membangun gedung itu kayak aku jadi ingat cerita tentang kita membangun gereja kita. Kita perlu 3 hal, yaitu iman. Kedua, iman di sini adalah bahan-bahannya. Waktu itu tahun 86, kayak aku masih kelas 6 SD, gereja kita memperoleh berkat. Jemaat bertumbuh banyak, kita sanggup membeli lahan kosong di Jalan Rinjani ini. Dulu di sini hanya ada sawah, adik, membentang dari Gor sampai ke Jalan Flores. Tidak ada bangunan lain, dan tanahnya pun tanah sawah, tanah berair. Dan ada lebih dari 1 tahun dilakukan pemadatan supaya pondasinya kokoh. Sama dengan kita adalah gereja, sama dengan gereja kita adalah sebuah persekutuan. Perlu bangunan yang kokoh, dan itu perlu pemadatan iman. Dan iman adanya harus bertumbuh melalui tadi yang kaya persekutuan, yaitu dengan buah-buah roh yang hidup dalam diri kalian. Dan setelah buah-buah roh itu tumbuh, maka kita bisa berbuat, kita bisa melakukan, kita mulai membangun, menyiapkan bata, semen dan sebagainya, sehingga gedung gereja kita jadi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja kita. Dan tidak terasa lebih dari 2 tahun akhirnya gereja ini berdiri. Namun waktu itu pun belum bagus, baru gedungnya saja, belakang pun belum ada bangunan pastori di atas, dan belum ada gedung pelengkap. Tapi semangat bapak-bapak gereja terdahulu masih bagus, ada di mereka terus berjuang karena mereka ingin Allah itu tinggal di dalam rumah kita. Mereka berjuang memperbaiki semuanya. Sama adik-adik maupun Kak Yakob, kita harus siap membangun diri kita. Karena kita adalah bait Allah, dan kita harus membangun dimulai dari diri kita, dan kita harus terus berkarya, tidak boleh putus asa apabila iblis mengganggu atau cobaan-cobaan lain. Dan kita hanya bisa melakukan itu semua adik-adik apabila kita berakar dalam Tuhan. Nah, sebelum Kak Yakob tutup dengan doa di hari Minggu ini, Kak Yakob kasih tugas untuk kelas 2, 1 dan Indria. Karena yang 3, 4, 5, 6 tadi udah Kak Yakob kasih ya di tengah khotbah ya. Tugasnya hanya 1, menyanyi lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik bisa cari di YouTube. Itu lagu Gedung Ceria ya, ketika Yakob lupa nomornya, jadi ada dilihat saja, pelajari, minta tolong mama papa kalian untuk mengajari, dan kirim rekamannya pada Kak Yakob. Oke, demikian saja, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih kami yang telah Engkau berikan pada kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain untuk menjalani kehidupan kami Tuhan,
Tuhan berkati kami agar kami senantiasa mau membangun diri kami. Karena kami adalah gereja-Mu Tuhan. Dan kami berharap Engkau tinggal dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami dan berkati kami. Agar kami mampu bertumbuh dalam iman dan pengharapan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, ayo semangat membangun, yaitu membangun iman dengan cara rajin berdoa dan beribadah, juga dengan menjadi anak-anak yang baik, yang berkelakuan dan bertutur kata sopan. Mari kita berdiri teman-teman, kita pujikan lagu Jangan Lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah ini. Ajarlah kami untuk selalu menaati firman Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah.